Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday, 8 August 2025. Now time is about 9:13 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Ini adalah kondisi terakhir di hari ini. Cuacanya cukup panas. Matahari bersinar sangat terik. Untuk hawanya sendiri lumayan sejuk, tapi ya tidak terlalu dingin gitu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Hari ini adalah aku walk talk lagi, karena kemarin aku perlu rest day dan memang lagi ada proyek ngerjainnya di YouTube itu ya, proyek. Dan memang mengedit long video itu butuh waktu banget, time consuming banget ya. Jadi dibutuhkan 7 jam lah ya, 7 jam yang cukup intens. Tapi itu sepertinya untuk yang pertama kali saja, karena dalam 7 atau lebih malah ya, karena saya lanjut lagi waktu sebelum tidur. Semoga itu untuk ke depan tidak terlalu lama, karena yang pertama itu lebih mencari konsepnya kayak apa ya, kemudian untuk bisa bikin template akhirnya bisa meringkas nanti kerjaan kedepannya gitu ya. Dan jujur nih, saya lebih suka editing di IG ya, karena lebih mudah gitu. YouTube itu sangat bulat sekali. Kemudian uploadnya juga lama gitu ya. Lebih mudah di Instagram menurut saya. Tapi memang YouTube itu kan mungkin karena lebih lama sehingga servernya berat gitu ya. Bener nggak kayak gitu? Dan juga di YouTube itu kan memang tayangannya bener-bener yang durasinya lama-lama, lebih ke informatif, edukatif gitu ya. Kalau format IG yang kayak lebih santai, lebih senang-senang gitu, sepertinya memang saya nggak tahu ya, kurang cocok atau gimana, atau memang belum kebentuk aja gitu ya. Gitu. Oke, jadi sekarang kalian bisa mengakses lebih lama lagi. Sebenarnya memposting seperti ini tuh untuk data pribadi ya. Dulu saya settingnya tuh di IGTV. Dulu kan ada IGTV ya, sampai di IGTV terus berubah. Ya itulah, memang media itu selalu dinamis. Sama seperti buat saya itu sama kayak saya gitu ya. Bagaimana cara mengemas medianya itu juga berubah seiring dengan perubahan teknologi juga. Jadi nggak ada itu yang benar-benar fix, itu nggak ada gitu. Jadi ya kenapa nggak selalu berubah juga, mengikuti perkembangan zaman dan ketersediaan teknologi yang ada gitu ya. Dan juga perubahan kebijakan kayak gitu kan. Jadi ya gimana dong, kita ngikutin aja ya. Oke. Tapi pasti tidak ada yang namanya permanen di media sosial, itu pasti nanti akan ada perubahan lagi. Kita udah nyaman mulai dirubah lagi, udah nyaman dirubah lagi, akan seperti itu. Oke. Oleh karena itu kita memang jangan ngandalin di media sosial, karena ya itu tadi malah tidak bisa dijadikan andalan sih menurut saya, karena kebijakannya nggak mau. Oke, kira-kira demikian. Dan seperti biasa kemarin hari Kamis saya sudah upload Coachella Sandra tentang itu, menanggapi pertanyaan di Wargadet sebenarnya ya, tentang tentang ahli gizi yang melarang kliennya untuk latihan gym supaya bisa turun berat badan. Sebenarnya itu juga melihat kondisi dari kliennya sendiri ya, dari pasiennya sendiri, karena memang ada tipikal pasien yang pengennya turun berat badan aja gitu. Dia merasa dengan turun berat badan itu dia akan mendapat solusi yang dia inginkan gitu ya. Jadi memang ada tipikal orang yang harus berat badan turun. Nah, saking merasa mepetnya deadline, harus segera turun. Nah, itulah makanya para ahli itu ya sudah, ini aja, nanti kamu supaya turun berat badan kamu dikasih solusi seperti ini. Tapi di sisi lain, buat orang yang suka nge-gym atau orang yang mau nge-gym, itu dianggap sebagai larangan yang mutlak gitu ya, yang tentunya berbeda kepentingan dengan personal trainer gitu. Personal trainer memang pekerjaannya nge-gym, gimana dong kamu nggak boleh nih.
Oleh karena itu kenapa salah satu alasan saya bikin branding gitu, agar orang-orang yang datang ke saya sudah tahu, sudah tidak perlu lagi saya edukasi. Karena dari postingan saya harusnya dia sudah tahu kenapa datang ke saya gitu, sehingga saya nggak perlu ngajarin lagi gitu ya. Karena jauh lebih mudah gitu ya, jauh lebih mudah instead of orang yang random datang ke gym pada personal trainer. Orang yang belum tahu apa-apa datang ke gym untuk dilatih seperti itu. Apalagi dengan assessment oleh ahli gizi seperti ini. Dan menurut saya ahli gizi itu lebih untuk ini ya, lebih untuk orang-orang yang memang sudah ada penyakit gitu, yang nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi itu memang lebih perannya seperti itu. Tapi untuk bagi Anda yang sehat, Anda seharusnya datang ke nutrisionis gitu, ke ahli nutrisionis ya. Karena di situ Anda akan lebih mendapatkan dukungan untuk bisa latihan beban, apalagi sport nutrition ya, apalagi sport nutrition. Jadi kalau misalnya Anda ingin menurunkan berat badan dan tetap nge-gym, nah Anda bisa mendatangi sport nutrition, bukan ahli gizi. Kalau ahli gizi itu lebih ke pasien yang sudah sakit, yang punya pantangan-pantangan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah salah alamat sebenarnya ya, sudah salah alamat. Oleh karena itu memang sport nutrition atau nutrisionis itu harus lebih lagi dikenal oleh masyarakat gitu, karena lebih berbeda aja gitu ya tujuannya ya. Jadi kasihan ya. Jadi kasihan, kayak misalnya kita mau beli alat pertukangan, tapi kita datangnya kemana coba? Ke desainer gitu, desainer rumah gitu ya. Kita mau bangun apa misalnya, kita mau bikin lemari gitu ya, tapi datangnya ke desainer rumah, kan nggak, kurang tepat itu ya. Seperti itu kira-kira, bener nggak analoginya kayak gitu? Jadi sudah beda gitu, sudah beda karena beda tujuan, jadi kayak merasa saling tidak memahami, padahal memang kurang tepat aja gitu. Colokan kabelnya istilahnya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya Anda sehat, nggak ada pantangan, dan Anda mungkin kelihatan kurus tapi pengen juga ada berototnya, nah Anda lebih baik datang ke sport nutrition atau nutritionist seperti itu. Kira-kira demikian. Jadi nggak ada salah yang benar, yang salah itu ya karena kebodohan kita atau kurang wawasannya kita kayak gitu. Oke. Silakan dibaca di Drat Coach Sandra edisi kemarin ya. Oke. Kemudian kemarin itu saya untuk film ya, film kemarin, oh ya saya banyak nonton film kemarin. Memang rest day kemarin itu selain saya pakai buat ngedit, juga buat sedikit-sedikit nonton lah ya, supaya ada bahan kita untuk siaran hari ini. Kemarin saya nonton Pabrik Gula udah tayang ya di Netflix ya. Pabrik Gula udah tayang di Netflix, yang kita tunggu-tunggu udah datang. Menurut saya filmnya cukup panjang dan bisa dikatakan ya cukup dinikmati lah, enak dinikmati ya. Kemudian juga ide tentang menjadikan pasangan selingkuh ini sebagai tumbal, sebagai mantan apa gitu, menjadi tumbal gitu, menurut saya itu ide bagus gitu ya. Jadi kita yang nonton itu kayak seneng gitu ya. Jadi pasangan ini dijadikan tumbal karena memang sudah melakukan persetubuhan yang terlarang seperti itu ya. Filmnya komedi, horor komedi, dan menurut saya menghibur sekali. Dan memang menurut saya Indonesia itu harus kasih komedi ya. Sepertinya memang Indonesia itu suka yang komedi gitu, karena lebih ringan gitu ya, lebih ringan, tidak intimidatif gitu, sehingga horor komedinya itu sangat menghibur. Oke. Dan memang karena Pabrik Gula mengingatkan saya dengan tempat saya sendiri sih gitu ya, di sini. Tapi nggak ada itu di sini namanya mantan kayak gitu, nggak ada. Mungkin dulu seperti itu ya, teman saya nggak tahu. Kok saya bisa lewat sini? Oke, dan saya dulu juga pernah dengar banyak orang yang meninggal kecelakaan kerja kayak gitu. Sekarang kurang terdengar lagi ya. Mungkin teknologinya udah beda gitu ya. Mungkin mesinnya udah beda, sekarang lebih praktis. Dulu itu
selalu ada terdengar peluit gitu. Kemudian debunya itu sangat masif sekali. Sekarang lebih ringan debunya. Ya mungkin teknologinya sekarang lebih mudah gitu, lebih diupdate gitu ya. Oke, itu tadi Bergula, film di Netflix, film horor. Kemudian juga film apa? Sekarang saya lagi nonton film Trigger di Netflix. Sepertinya bagus ya. Film bagus dan sepertinya lebih bagus dari Squid Game yang terbaru yang nomor 3. Menurut saya lebih bagus ini ya. Trigger, coba dites. Coba dicoba aja di trial, ditonton. Menurut saya jauh lebih seru yang Trigger ini. Karena sangat absurd gitu ya. Ya tentang kekerasan sih, cuman kekerasannya itu sangat sangat apa itu, sangat ceroboh, jadinya kelihatan kayak gila banget nih gitu ya. Ya kayak Squid Game lah gitu ya, bunuh gitu. Tapi memang mengandung mental health juga sehingga, dan memang filmnya sangat men-trigger sekali. Kayak misal, ya silakan nonton sendiri ya. Kayak misal ada pegawai penjernih air gitu datang ke tempat orang yang pakai cuman kaos kutang tapi nggak curiga apa-apa gitu. Kok saya paling udah takut kali ya. Wanita datang dengan orang di rumah sendirian sama kayak gitu, mungkin udah was-was gitu. Tapi ini ceweknya santai aja. Tapi begitu dia tahu ada alat pelacak baru dia sangat men-trigger sekali bukan? Harusnya sejak awal pintu dibuka udah males masuk ya sebenarnya. Ya itulah film ini ya. Trigger di Netflix, coba ditonton. Oke. Itu film Korea ya, dan saya hanya menonton film Netflix Korea yang didubbing Indonesia ya. Kalau nggak didubbing saya nggak akan nonton karena saya males baca teksnya ya. Kan saya nonton Netflix kan sambil masak gitu, sambil ngedit, sambil kerja gitu ya. Jadi kalau sambil nonton ngawasin gitu saya nggak ada waktu kayak gitu. Paling cuma sambil dengerin aja gitu. Begitu ada dialog menarik baru noleh kayak gitu. Ya memang seperti itu, kalau gitu saya nggak akan bisa menikmati tontonannya. Gitu. Oke. Untuk film bioskop sendiri tidak dulu ya. Mungkin nggak tahu, 5 tahun nggak akan nonton mungkin, saya nggak tahu. Saya mungkin mengandalkan streaming aja mungkin. Kita tunggu perkembangannya aja. Dan jujur di film-film yang saya tonton kemarin, yang saya bela-belain nontonnya sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus semua ya. Dari semua yang ditonton dikumpulin itu endingnya nggak ada yang terlalu bagus menurut saya. Jadi ya memang indis ekonomi wajar sih kalau menurut saya, ada bagusnya juga kalau saya nggak nonton di bioskop dulu gitu. Kita habisin aja yang di streaming ya, karena masih bagus-bagus ternyata. Oke. Oke, itu tadi tentang kabar film. Sekarang kabar apa lagi nih? Oh ya, yang tentang editing itu memang saya sempat mengalami kendala ya, karena di YouTube itu ada hak cipta gitu ya. Saya memang tidak pasang musik, tapi ternyata musik Jim itu sudah dikenali oleh AI-nya YouTube untuk kena hak cipta. Jadi ya saya mute lagi, kita ekspor lagi, kita editing ya, kemudian kita upload lagi. Itu sampai butuh waktu ya. Memang konten kreator tantangannya di situ kali ya. Upload lagi ternyata salah, ternyata hak cipta, edit lagi kayak gitu, ngabisin kuota banget ya memang ya. Tapi itu memang perjuangan awal, tapi ya pasti kita akan kasih template sehingga next bakal lebih mudah seperti itu. Oke. Kita sudah 14 menit nih. Kalau kita rekaman kita bisa lihat detiknya ya. Kalau live kita nggak bisa lihat jamnya ya. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut lagi untuk jalan-jalan. Kemudian juga nanti kita ngedit. Oke. Thank you for watching. See you.